Vivo X70 Pro, tak terasa HP ini sudah berumur 4 tahun ya, sejak perilisannya sekitar tahun 2021 yang lalu. Jadi HP ini mungkin sudah cukup lama, tapi menurut aku HP ini masih sangat menarik. Mungkin teman-teman ada juga yang mengincar Vivo X70 Pro di tahun 2025 ini, karena harganya yang sudah turun sangat jauh menurut saya. Sekarang saya cek di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, harganya di angka 3-4,5 jutaan. Ada yang jual di harga 3 jutaan ya, tapi itu yang WiFi only. Kalau yang all operator, biasanya harganya di angka 3,5-4,5 jutaan. Tapi balik lagi ke kondisi dan kelengkapannya juga. Saya juga cek di marketplace Facebook, harganya sekitar 3,5-4,5 jutaan. Harganya menurut aku turun sangat jauh, padahal HP ini belum genap umur 5 tahun. Tapi HP ini harganya sudah turun sangat jauh. Kurang tahu kenapa ya, harga barunya sekitar 15 jutaan, tapi di tahun 2025 ini harganya turunnya sangat jauh. Keunggulan dari Vivo X70 Pro yang paling menonjol yaitu di bagian kameranya. Ya, kamera Vivo X70 Pro ini sudah ada gimbalnya. Ini salah satu daya jual dari Vivo X70 Pro yaitu di bagian kamera yang ada gimbalnya. Jadi untuk kebutuhan videografi jelas HP ini sangat stabil banget. Jadi buat teman-teman yang suka ngevlog, Vivo X70 Pro ini sangat bisa diandalkan. Apalagi dengan harga yang sudah sangat murah menurut saya di angka 3,5 jutaan, kita sudah mendapatkan Vivo X70 Pro. Untuk penggunaan harian, HP ini menurut aku sangat nyaman ya, karena ukurannya tidak terlalu gede banget, cuma 6,56 in. Jadi di tangan itu menurut aku rasanya sangat pas banget. Saya rasa ini mirip-mirip saat kita memegang Samsung Galaxy S10. Jadi rasanya menurut aku itu sangat pas ukurannya. Untuk pengetikan menggunakan satu tangan pun HP ini menurut aku rasanya sangat pas ya, tidak terlalu gede banget. Jadi penggunaan satu tangan, HP ini menurut aku masih kerasa nyaman, tidak perlu menggunakan dua tangan untuk mengetik di Vivo X70 Pro. Untuk dijadikan HP utama, Vivo X70 Pro menurut aku juga masih sangat worth it ya. Ini saya jadikan sebagai HP utama untuk transaksi, sosial media, dan untuk kebutuhan kamera. Vivo X70 Pro menurut aku masih cukup mumpuni di tahun 2025 ini. Skor Antutu Vivo X70 Pro juga menurut aku masih cukup tinggi di kisaran 925 ribuan. Ini skor Antutu kalau nggak salah mirip-mirip seperti Snapdragon 888. Ini menggunakan chipset dari MediaTek ya, yaitu Dimensity 1200. Untuk kebutuhan harian jelas HP ini masih sangat worth it banget. Masih sangat ngebut menurut saya, baik kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non ngegame. Jadi buat teman-teman yang mengincar Vivo X70 Pro, harganya sudah sangat murah menurut saya. Ini sih lancar banget ya untuk kebutuhan multitasking, buat membuka aplikasi. Jelas HP ini menurut aku masih sangat lancar banget, tidak ada kendala sama sekali. Paling HP ini rada anget saja ya soal suhunya. Ditambah lagi Vivo X70 Pro menggunakan RAM yang sudah gede banget yaitu 12GB, bisa ditambah 8GB. Menggunakan Dimensity 1200 dan versi Androidnya ini Android 14. Ini sudah ketinggalan cukup jauh ya, tapi ini menurut aku masih sangat oke. Untuk internetnya pun ini sudah cukup gede yaitu 256GB. Jadi untuk kebutuhan harian, untuk membuka aplikasi dan lainnya jelas sangat lancar banget. Untuk updatean keamanan terakhir di 1 Januari 2025 dan update sistem di 1 Agustus 2025. Dan mungkin ini updatean terakhir dari Vivo X70 Pro karena sudah berumur hampir 5 tahunan. Bagi teman-teman yang lokasinya sudah mendukung jaringan 5G, di Vivo X70 Pro sudah mendukung jaringan terkini ya, yaitu jaringan 5G. Kalau di tempatku sih belum mendukung jaringan 5G sama sekali. Untuk layarnya pun menurut aku sudah tergolong sangat bagus. Ini sudah berjenis AMOLED dan refresh rate-nya pun ini sudah cukup tinggi yaitu maksimal di 120Hz. Kalian bisa atur 120Hz, 60Hz maupun mode otomatis. Tentu ini bisa di lock di 120Hz ya. Jadi buat teman-teman yang suka menggunakan 120Hz, kalian bisa lock ke 120Hz. Dan untuk kecerahan maksimal di 1300 nits. Jadi buat teman-teman yang suka menggunakan di luar ruangan seperti mungkin ojek online dan aktivitas lainnya, kalian bisa menggunakan Vivo X70 Pro ini dengan jelas layarnya. Ini di tengah terik matahari ya, layarnya menurut aku ini masih sangat terlihat jelas. Jadi untuk penggunaan di luar ruangan menurut aku layarnya sudah sangat bagus. Bagi teman-teman yang suka nonton film, Vivo X70 Pro juga sangat bisa diandalkan ya. Layarnya berjenis AMOLED, jelas sangat bagus banget untuk kebutuhan nonton film.
Untuk nonton video jenis 4K di YouTube maksimal di 2160/60 fps. Jadi buat teman-teman yang suka nonton film, ini jelas sangat bagus banget. Khas HP dengan layar Super AMOLED, OLED, dan AMOLED. Menurut aku sih ini sudah sangat bagus banget. Karena HP ini sudah menggunakan layar AMOLED, jadi HP ini sudah mendukung Always On Display. Kalian bisa pergi ke pengaturan ke bagian tampilan layar selalu menyala. Di sini ada beberapa pilihan ya, yaitu guncangan HP untuk menampilkan Always On Display-nya atau untuk menampilkan Always On Display-nya selalu menyala. Jadi tidak ada pilihan untuk 10 detik, 20 detik atau maksimal di 1 menit. Jadi cuma ada pengaturan goyangkan HP untuk menyalakan Always On Display atau Always On Display-nya itu nyala terus seharian. Jadi tidak ada pilihan 10 menit, 20 menit maupun maksimal di 1 menit. Ini mungkin kekurangan dari Always On Display di Vivo X70 Pro. Untuk keamanan ini sudah standar HP zaman sekarang ya, seperti ada pengenalan wajah, sidik jari, dan ada PIN juga. Untuk sidik jarinya menurut aku juga sudah sangat bagus banget, ini sangat akurat banget. Sidik jarinya juga sudah di dalam layar ya, karena layarnya berjenis AMOLED, jadi bukan yang ada di samping lagi. Kalau untuk baterai menurut aku tidak terlalu gede-gede banget ya, cuma 4450 mAh. Di tahun 2025 ini menurut aku sudah sangat kurang banget, karena HP ini juga sudah cukup lama, penggunaan harian kerasa cukup boros menurut saya. Saya pakai untuk harian, tidak untuk game ya, kurang lebih bertahan 4-4,5 jam. Menurut aku sudah kerasa sangat boros banget. Mungkin karena umur ya, jadi baterainya sudah minta ganti. RAM-nya 12GB, jelas ini sangat gede banget ya, bisa ditambah 8GB, jadi totalnya 20GB. Untuk menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang, jelas HP ini sangat lancar banget. Dan ini yang sangat disayangkan ya, Vivo X70 Pro menggunakan speaker mono. HP dengan harga 15 jutaan, tapi menggunakan speaker mono. Bahkan yang lain, HP dengan harga 5 jutaan sudah menggunakan speaker stereo. Ini sih menurut aku kekurangan dari Vivo X70 Pro. Dan ini adalah kamera dari Vivo X70 Pro. Ini salah satu keunggulan dari Vivo X70 Pro, yaitu sudah ada gimbalnya 50 megapiksel dan telefotonya ada 12 megapiksel dan 8 megapiksel itu yang periskopnya dan 12 megapiksel untuk ultrawide-nya. Di bagian atas terdapat pengaturan ya untuk LED flash, HDR, zeiss, dan ada mode makronya juga. Untuk makronya kalian bisa atur hidup, otomatis maupun dimatikan. Kalau kita lihat di bagian bawah, ini juga ada pengaturan ya, seperti AI, terus untuk zoom sampai 0,6 kali, dan maksimal digital zoom di 60 kali. Jadi kalian bisa atur zoomnya sesuai dengan keinginan kalian. Dan ada mode cantiknya juga ya, kalian juga bisa gunakan di Vivo X70 Pro ini. Dan untuk mode-modenya ini sudah sangat lengkap banget, seperti mode malam, mode potret, foto, video, terus ada foto cepat, ada foto pro, terus ada 50 megapikselnya juga, terus ada foto live, dan pengaturan-pengaturan lainnya. Menurut aku soal kamera ini sudah sangat lengkap banget ya, seperti pada bodinya, yaitu fotografi profesional. Paling kekurangan dari kameranya yaitu mode makronya ya, yang menurut aku kadang melenceng lah. Kadang kita sudah dekatkan ke objeknya tapi tidak fokus ke mode makronya, jadi masih menggunakan kamera biasa. Kadang juga menggunakan kamera biasa tapi fokus ke mode makronya, jadi mungkin kekurangan dari kamera Vivo X70 Pro ini, kurang konsisten di kamera makronya. Jadi kesimpulannya sih menurut aku Vivo X70 Pro ini masih sangat worth it ya untuk dijadikan HP utama di tahun 2025 ini. Ya meski HP ini sudah berusia 4 tahunan, tapi untuk dijadikan HP utama menurut aku HP ini masih sangat ngebut. Untuk kebutuhan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya, ataupun untuk ngedit video, Vivo X70 Pro menurut aku masih sangat worth it. Paling untuk mikrofonnya ya, saat kita ngedit video di CapCut, suaranya menurut aku kurang bagus. Tapi overall HP ini menurut aku masih sangat worth it di tahun 2025 ini dengan harga 3,5 jutaan. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli, silahkan beli saja. Mungkin cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul. Ini adalah hasil perekaman dari Vivo X70 Pro ya. Ini menggunakan 1080p 60 fps dan mode stabilnya ini diaktifkan. Ini saat berjalan dan ini saat lari.